Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari yang pertama, Mira Jumiatin, kedua, Nuraida Rezeki Fadilah, ketiga, Nur Rohmawati, dan keempat, Putri Syamagisna. Kami dari kelas 12 Sosial 2. Dalam bab ini, saya ingin menjelaskan bahwa pemerataan hasil pembangunan di Indonesia belum merata. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengatasi kemiskinan, salah satunya melalui pembangunan. Proses pembangunan seharusnya banyak melibatkan masyarakat, karena akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Nah, pengertian dari pemberdayaan komunitas itu sendiri adalah suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Yang pertama yaitu komunitas masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan komunitas, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan, tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat yang berperan penting. Keberhasilan program pemberdayaan memerlukan partisipasi masyarakat di dalamnya. Yang kedua, pembangunan yang bertumpu pada komunitas. Pembangunan yang dimana melakukan penetapan terhadap komunitas yang akan menjadi pemeran utama yang berada di dalam pembangunan dan hanya akan melakukan penyelibatan terhadap sedikitnya intervensi yang berada dari pihak lainnya seperti sebuah lembaga swadaya masyarakat dan juga pemerintah. Yang ketiga, ada pembangunan partisipasi. Pembangunan partisipasi ini yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri. Pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, pengerahan massa atau mobilisasi diperlukan jika program berupa padat karya. Yang keempat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Yang kelima, pengelolaan dan kebijakan pembangunan bertumpu komunitas di Indonesia. Pendekatan pembangunan sosial mengintegrasikan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai satu paket dengan pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mengapresiasikan usaha eksperimentasi dan adaptasi pembangunan sosial ke dalam konteks Indonesia yang sudah banyak dilakukan kalangan lembaga swadaya masyarakat atau LSM di awal tahun 1970-an. Hal ini juga akan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang keenam, yaitu prinsip dasar pengembangan dan pemberdayaan komunitas. Pengembangan masyarakat adalah memperlakukan manusia sebagai makhluk hidup yang dapat berkembang, adaptif, dan meningkatkan kualitasnya. Prinsip dasar pengembangan atau pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu partisipasi dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat hendaknya bebas dan terbuka bagi semua orang yang berkepentingan. Yang kedua, penggambaran secara ringkas mengenai keadaan di masa yang akan datang merupakan suatu kondisi
yang memengaruhi pengembangan masyarakat. Yang ketiga, penggunaan metode ilmiah dalam mengkaji masyarakat perlu dilakukan oleh mereka sendiri. Yang keempat, pencapaian pengertian dan konsensus merupakan dasar bagi usaha perubahan sosial dan teknis. Yang kelima, setiap orang berhak untuk didengarkan pendapatnya. Yang keenam, semua orang boleh berpartisipasi dalam menciptakan suatu susunan sosial. Kearifan lokal. Menurut Siono Susanto, kearifan lokal didefinisikan sebagai suatu kebudayaan lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasi kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Jadi, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal atau local wisdom biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui lisan maupun tulisan. Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya yaitu hutan larangan adat di Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana. Yaitu peraturannya, tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kg atau berupa uang sebesar 6 juta rupiah jika melanggar. Kearifan lokal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. 2. Mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. 3. Mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya asing dan budaya asli. 4. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. 5. Dapat memberi arah pada perkembangan budaya. Fungsi dari kearifan lokal yaitu sebagai berikut. 1. Untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Untuk pengembangan sumber daya manusia seperti upacara daur hidup dan konsep kanda patrate. 3. Untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, contohnya pada upacara Saraswati dan kepercayaan serta pemujaan pada Pura Panji. 4. Sebagai petuah kepercayaan sastra dan pantangan. 5. Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat dan upacara daur pertanian. 6. Bermakna tentang etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben serta penyucian roh leluhur. 7. Bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron silent. Peran komunitas dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 1. Peran manusia dalam lingkungan. Awalnya manusia berpindah-pindah karena berkurangnya hewan buruan dan tanah yang sudah tidak produktif lagi. Setelah manusia menetap, maka mulailah mereka mengembangkan teknik bercocok tanam dan kemudian sampai kepada proses industri. Pada awal perubahan tersebut, pengaruh manusia terhadap lingkungannya tidak terlalu besar. Namun sekarang manusia banyak melakukan intervensi terhadap alam baik yang biotik maupun abiotik, secara langsung maupun tidak langsung. Adanya intervensi langsung ini banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakannya misalnya hutan gundul, banjir besar, tanah kritis, dan longsor. Sedangkan bentuk kerusakan akibat intervensi tidak langsung misalnya polusi udara. 2. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Bentuk kerusakan yang dirasakan oleh manusia antara lain sebagai berikut. A. Hujan asam. B. Pemanasan global. C. Rusaknya lapisan ozon. D. Kerusakan tanah. E. Erosi dan sedimentasi. 3. Pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan diartikan sebagai upaya secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Secara umum, manusia mempunyai daya adaptasi yang besar, baik secara hayati maupun kultural. Misalnya, manusia akan bisa mengadakan penyesuaian diri terhadap penggunaan air yang tercemar. Usaha tersebut bisa kita lakukan dengan cara memperbesar manfaat lingkungan atau memperkecil risiko lingkungan. A. Kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
Di Indonesia sendiri, salah satu usaha pelestarian lingkungan hidup adalah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang tersebut, masyarakat diharapkan ditempatkan sebagai subjek dan sekaligus objek dari pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai subjek, masyarakat diharapkan ikut melibatkan diri sendiri secara aktif dalam berbagai kegiatan yang mengarah pada pelestarian lingkungan. Sebagai objek, masyarakat diberi kewenangan untuk mengontrol dan melapor jika terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup. B. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang harus mempunyai tujuan jangka panjang. Dalam arti, kita tidak hanya membangun untuk kita, generasi sekarang, melainkan juga untuk anak cucu kita, generasi yang akan datang. Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ciri pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Pembangunan yang dilaksanakan mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. 2. Pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan antara lingkungan fisik dan lingkungan emosi. 3. Pembangunan yang dilaksanakan mampu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan bijaksana. 4. Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan serta memperhatikan moral atau nilai-nilai adat yang dianut dalam masyarakat. 5. Pembangunan yang dilakukan harus memiliki sifat-sifat fundamental dan ideal serta berjangka pendek dan panjang. 6. Pembangunan yang dilaksanakan mampu memperluas lapangan dan kesempatan kerja. Mengenai hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan telah diatur di dalam pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. 4. Partisipasi komunitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pemberdayaan komunitas mengharuskan partisipasi masyarakat secara penuh. Hal tersebut tentunya tidak selamanya akan berjalan mulus. Faktor yang dapat menjadi hambatan diantaranya persamaan persepsi, tingkat sadar lingkungan, dan konflik kepentingan. Keberhasilan strategi partisipatif dapat meningkatkan kualitas lingkungan melalui kesadaran masing-masing komunitas. Hal tersebut didapat melalui proses kemauan, dan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi penghidupannya dan menyelenggarakan kehidupannya. Adapun elemen kunci keberhasilan partisipasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesetaraan antar peserta yang didasarkan atas penghargaan dan kepercayaan bahkan ketika harapan dan kebutuhan yang berbeda jelas muncul. 2. Keuntungan untuk semua peserta. 3. Seimbangnya perwalian dan kekuasaan untuk seluruh peserta perlu disepakati dan dikembangkan. 4. Mekanisme komunikasi. 5. Penyesuaian khususnya karena ketidakpastian dan perubahan keadaan yang selalu dihadapi dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya. 6. Integritas kesabaran oleh semua peserta. Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat merupakan hasil interaksi diri dengan lingkungannya. Karena itu, kearifan lokal sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri. Dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya dengan program pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas biasanya dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan, dan pendampingan di lokasi sasaran binaan. Kegiatan ini bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kearifan lokal pada masyarakat tersebut. Contohnya, di Ciwidey, Bandung bagian selatan, yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, pemberdayaan yang dilakukan adalah memfokuskan pada bidang pertanian. Praktik pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas adalah upaya memperkuat daya ketahanan masyarakat dengan memanfaatkan sumber potensi masyarakat itu sendiri yang telah lama mereka miliki.
Sumber potensi yang dapat dimanfaatkan adalah nilai-nilai kearifan lokal yang telah tertanam, tumbuh, dan berkembang sepanjang perjalanan hidup masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya menggali dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal harus dilihat dari 3 pilar waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu berkaitan dengan pengalaman-pengalaman sejarah kehidupan. Masa kini berkaitan dengan kondisi nyata dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama. Masa yang akan datang berkaitan dengan cita-cita tentang kehidupan ideal yang hendak dan hanya bisa dicapai secara bersama-sama. Tantangan utama dalam mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal adalah meluasnya globalisasi dan merebaknya primordialisme. Menumbuhkan sikap proaktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal bertujuan untuk mewujudkan masyarakat mandiri sehingga dapat mendukung pembangunan. Untuk itu, sebagai generasi muda harus menanamkan sikap proaktif terhadap upaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan di daerah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.